kelompok 2B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah manajemen reproduksi tentang repeat breeder pada sapi potong. Dengan saya sendiri, Reva Amanda Ernisa dengan NIM D1A0231148. Selanjutnya ada Indita Maharani dengan NIM D1A023002. Ada Rahma Agustin dengan NIM D1A023054. Ada Nasmi Siti Safrina Wihidarta dengan NIM D1A023177. Selanjutnya ada Bagus Nur Iman dengan NIM D1A023185. Dan yang terakhir ada Rista Ayu Hikmala dengan NIM D1A0232280. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rama. Selanjutnya ada di pendahuluan yaitu ada fenomena repeat breeder atau kawin berulang akibat gangguan fisiologis, buruknya deteksi estrus dan faktor lingkungan menjadi kendala utama yang menurunkan efisiensi reproduksi. Sapi potong di Indonesia permasalahan pada peternak ini memicu kerugian ekonomi yang signifikan karena memperpanjang jarak beranak dan meningkatkan biaya pemeliharaan induk. Oleh karena itu, penerapan teknologi reproduksi tepat guna seperti inseminasi buatan dan sinkronisasi estrus sangat diperlukan melalui simulasi yang aplikatif demi mendongkrak. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama, definisi dan dampak kerugian. Repeat breeder atau kawin berulang adalah kegagalan bunting pada sapi betina fertil setelah lebih dari 3 kali inseminasi yang menurunkan efisiensi produksi serta memicu kerugian ekonomi akibat pembengkakan biaya IB atau pengobatan dan pemanjangan calving interval. Yang kedua itu ada faktor eksternal, dari manajemen dan juga lingkungan. Tingginya kasus ini disebabkan oleh ketidaktepatan deteksi estrus dan waktu IB, kualitas semen yang rendah, malnutrisi, kekurangan energi atau protein, serta stres lingkungan akibat suhu tinggi atau heat stress dan sanitasi kandang yang buruk. Yang ketiga itu ada faktor internal, fisiologis, dan patologis. Kegagalan juga dipicu oleh ketidakseimbangan hormonal, infeksi organ reproduksi seperti endometritis yang merusak struktur uterus sehingga embrio sulit berkembang, serta adanya resiko gangguan fertilitas jangka panjang pada periode berikutnya. Oke, yang selanjutnya ada analisis penyebab repeat breeder. Itu yang pertama ada nutrisi buruk dan BCS yang rendah. Jadi pakan berkualitas rendah atau dikasih hanya hijauan tanpa konsentrat dan air minum terbatas itu memicu defisiensi energi kronis sehingga skor kondisi tubuh atau BCS rendah dan metabolisme sel terganggu. Kemudian yang kedua ada gangguan hormonal dan kegagalan ovulasi. Jadi defisiensi energi dan stres lingkungan atau heat stress itu menekan hormon GnRH, LH dan juga FSH yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan ovulasi serta defisiensi progesteron penyebab kematian embrio dini. Kemudian terakhir ada kesalahan teknis IB dan juga manajemen. Kurangnya pengetahuan peternak memicu kesalahan waktu inseminasi buatan, terlalu cepat atau terlambat dari waktu ovulasi yang diperparah oleh buruknya deteksi birahi dan kondisi kandang yang memicu stres. Selanjutnya, perencanaan solusi teknologi reproduksi. Yang pertama, identifikasi awal dan perbaikan dasar, yaitu solusi dimulai dengan pencatatan data reproduksi untuk melacak penyebab masalah yang diikuti perbaikan nutrisi pakan seperti energi, protein, vitamin, dan mineral, serta pengobatan infeksi saluran reproduksi seperti endometritis. Kemudian yang kedua itu optimalisasi teknis deteksi dan inseminasi, yang dimana meningkatkan pemahaman peternak dalam mendeteksi tanda birahi, itu menjaga kualitas penyimpanan semen baku, serta meningkatkan keterampilan teknis inseminator. Dan yang terakhir itu penerapan teknologi dan sinergi evaluasi, yaitu memanfaatkan teknologi sinkronisasi hormon untuk menyeragamkan birahi dan monitoring kebuntingan dini dengan melakukan USG atau palpasi rektal yang didukung sinergi antara peternak dan tenaga medis guna menaikkan conception rate. Lanjut pada simulasi implementasi. Yang pertama itu diagnosis dan terapi bulan ke-1. Identifikasi gangguan reproduksi via palpasi atau USG dan skor PCS. Lalu diatasi dengan hormon CITR atau prostaglandin, flushing uterus, serta suplemen vitamin mineral. Yang kedua, sinkronisasi dan IB pada bulan 2 sampai ke-3.
yaitu penyuntikan hormon untuk menyeragamkan birahi, diikuti proses inseminasi buatan, unggul oleh inseminator 8-12 jam setelah tanda estrus muncul. Yang ketiga yaitu target dan dampak, meningkatkan conception rate menjadi 60% dan menurunkan nilai S per C ke angka ideal atau 1,8 sampai 2,0 untuk meningkatkan pendapatan ternak. Selanjutnya itu adalah kesimpulan, fenomena repeat breeder pada sapi potong dipicu oleh gangguan nutrisi ketidakseimbangan hormon serta kelemahan manajemen deteksi birahi dan teknis HB peternak. Masalah ini dapat diatasi secara terstruktur melalui sinkronisasi hormon, peningkatan kualitas pakan, serta perbaikan sanitasi kandang, implement conception rate hingga 60%, dan menurunkan harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.